Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah video yang saya share kemana-mana dan di mana-mana termasuk di WA persahabatan saya, WA MTSN 86, mana Kota Bengkulu Selatan. Itu ada kalimat yang berbunyi tentang ini ya. Pertanyaan saya kepada teman sebenarnya itu. Teman berperan sebagai penyuluh. Nah, waktu itu ada dosen dan ada banyak para mahasiswa. Di situ saya berkata bahwa ciri-ciri daripada kedewasaan, keremajaan seorang perempuan itu jelas, logis, yaitu menstruasi. Menstruasi. Nah, kejadiannya adalah seketika keremajaan, kedewasaan sudah datang kepada seorang perempuan, makanya pertumbuhan sel telur itu sudah mulai aktif, atau ovum itu sudah mulai aktif di ovarium, di kantong telur perempuan. Nah, jadi karena telur-telur tadi tidak dibuahi oleh sperma, ya malumlah anak gadis kan tidak mungkin dia dibuahi oleh sperma karena dia belum menikah. Kecuali kalau dia sudah menikah, pasti dibuahi dan pasti biasanya melahirkan embrio baru dan anak ke depannya. Nah, oleh karena dia tidak dibuahi, maka terjadilah pembusukan. Dia pecah, dia mencair dan menjadi darah. Nah, itulah yang dibuang seketika terjadi menstruasi, istilah bagi perempuan. Nah, lalu bagaimana dengan laki-laki? Nah, waktu itu kan saya cuma hanya memancing cara berpikir kita supaya kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang jarang dilakukan, tapi harus dilakukan loh. Karena tidak mungkin kita menikmati mimpi basah, kita mengalami mimpi basah sewaktu kita remaja, tiba-tiba kita tidak tahu persoalannya apa. Bukan tidak boleh, tapi tidak baik. Semestinya sebagai orang yang bikin akal fikir, kita harus tahu kenapa kok bisa begitu. Makanya pada waktu itu saya menanyakan kepada teman saya itu yang sebagai penyuluh waktu itu, kalau perempuan tanda remajanya yaitu tadi, yaitu seketika menstruasi terjadi. Kalau kami laki-laki ini tidak enak loh. Tidak enaknya gimana? Dahulu dimulai dengan suatu perungkapan. Ada yang mengungkapkan kepada saya, Pak Ustadz, ternyata semua laki-laki ini adalah mantan penzina semua. Adik, kata beliau, saya tertarik dengan kalimat itu loh. Kok bisa? Iya, cobalah. Kita kalau sudah dewasa, masuk dewasa kita, pasti kita bermimpi basah. Nah, mimpi basah tidak mungkin terjadi kalau kita tidak bermimpi melakukan sesuatu kepada perempuan dalam tidur kita. Maksudnya dalam mimpi kita. Saya bilang ya juga ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Dia bilang begitu. Antara mimpi dengan kenyataan itu jelas berbeda. Tapi faktanya sama. Mimpi dengan kenyataan jelas berbeda. Nah, kalau bermimpi kita melakukan hubungan dengan perempuan, belum tentu kita melakukan itu di luar tidur maksud saya. Tapi faktanya sama. Mimpi basah, kita melakukan hubungan di luar dengan hubungan di dalam mimpi, hasilnya faktanya sama, yaitu keluarnya air sperma atau mimpi basah tadi. Makanya saya mengatakan bahwa kita itu semua laki-laki adalah mantan pezina. Nah, yang hendak saya tanyakan, kata beliau, kenapa harus itu kok dipilih oleh Allah sebagai tanda kalau kita dewasa itu ya begitu. Nah, akhirnya saya katakan, dalam sunatullah, dalam hukum duniawinya Allah untuk kita, kalau tadi perempuan ovum atau telur yang tumbuh di ovarium, kantong telur, nah itu untuk perempuan, sewaktu mereka belum balik, itu belum aktif pertumbuhannya. Karena belum hak bagi mereka untuk punya anak, belum mampu fisik dan pikiran serta mentalnya. Nah, setelah mereka mulai balik, Allah tumbuhkanlah sel-sel telur tadi untuk perkembangan ke depan. Nah, kalau tidak dibuahi, apa boleh buat? Dia akan membusuk, hancur, pecah, dan keluar di momen-momen menstruasi. Nah, kalau kita sama, kita spermatozoa yang tumbuh di testis, testis itu kalau kata orang sekarang lato-lato. Dan kita tidak bisa tertutup, ini apa adanya. Nah, di situ pada testis itu tumbuh sperma.
aktif pertumbuhannya. Karena kita sudah mulai dewasa. Nah, oleh karena dia sudah melimpah penuh, full dalam testis, cara Allah mengeluarkannya tidak mungkin. Allah dan Rasul mengatakan kamu harus onani ya, kamu harus bengawan solo ya, ndak ada. Maka Allah carilah cara yang logis. Menurut akal kita, satu-satunya cara pengeluaran itu adalah kita bertemu dengan perempuan di dalam mimpi, biar tidak berdosa di dalam mimpi. Maka terjadilah keluarnya, memancarnya spermatozoa tadi, air sulbi tadi, dalam bahasa kita air mani tadi. Itulah sebabnya kenapa Allah memilihkan bermimpi dengan perempuan dalam tidur kita sebagai laki-laki sebagai tanda kita adalah orang dewasa. Intinya adalah untuk mengeluarkan spermatozoa yang diproduk oleh testis yang sudah melimpah. Satu-satu cara, tak ada lain. Tak mungkin onani, tak mungkin bengawan solo, tapi melakukan hubungan dengan perempuan. Tak boleh real, kalau real berdosa kecuali dengan istri, melainkan dengan mimpi, karena kita masih remaja. Itu saudaraku Hamlan Elhani, Anda yang bertanya, dan semuanya yang mempertanyakan itu, itulah jawabnya. Maaf nih, kusut lagi nyendrika, lagi ngosok. Jadi kebiasaan, lagi aktivis apapun, kegiatan apapun, tidak masalah. Setiap pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Itu saja, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.